Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Halo, perkenalkan saya Satria Lugo, bisa dipanggil Satrio dengan NIM 2309 1417 dari kelompok 1. Abdullah Dunafi dengan NIM 23091417064. Saya Anggita Putri Lujeng dengan NIM 230914174049. Nama saya Jiva Rodiana Nugra dengan NIM 054 dari kelompok 1. Saya Muhammad Ilham Syariah dengan NIM 3 digit terakhir 042. David Alvareta, biasa dipanggil Vareta dengan NIM terakhir 044. Saya Karpanya Angkara dari NIM 077. Saya Didi Ayu Firmansyah, biasa dipanggil Diki. NIM saya yaitu 230914171066. Saya Pradik Abdul Wahab dengan NIM 087. Fajar Sidik, biasa dipanggil Fajar dengan NIM 056 dari kelompok 1. Sepengetahuan Kakak, apa sih tentang korupsi itu? Oke, sepengetahuan saya, korupsi itu suatu tindakan keji yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan banyak orang dan memberikan benefit lebih-lebih untuk perorangan. Sepengetahuan saya, korupsi itu suatu perilaku ketidakjujuran yang mostly dilakukan oleh orang-orang yang berwenang atau berjabatan tinggi dan khususnya dengan tujuan untuk memperkaya diri dan juga menguntungkan perorangan dan merugikan banyak orang. Mungkin singkat saja ya, korupsi adalah penyalahgunaan kayak kekuasaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi diri sendiri. Korupsi itu tindakan yang tidak jujur, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ya, korupsi adalah perbuatan yang merugikan dan hanya menguntungkan segelintir orang. Karena perbuatan korupsi itu memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain juga. Korupsi itu kayak seseorang yang memiliki kekuasaan tapi disalahgunakan gitu dibuat kepentingan pribadi, dan itu juga merugikan semua orang juga, masyarakat yang lain-lain. Oke, untuk selanjutnya nih, pastikan kamu udah tahu nih kasus korupsi. Bisa dong beri satu contoh kasus yang kamu tahu tentang korupsi? Oke, mungkin aku bakal menyebutkan 2 kasus tentang korupsi yang aku tahu. Yang pertama yaitu ada kasus pengelolaan dana pensiun di PT Asabri dengan kerugian total mencapai 22,78 triliun. Dan yang kedua yaitu kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit dengan kerugian total mencapai 104,1 triliun. Yang saya tahu kasus korupsi yang baru-baru ini sih yang 271 triliun itu sih. Korupsi yang saya tahu itu kasus yang PT Timah itu yang berjumlah 271 triliun itu, yang baru-baru ini marak viral itu. Saya belakangan ini korupsi Bupati Jombang tentang jembatan berantas pelosok. Oke, selanjutnya kita ada 3 studi kasus, mungkin kamu bisa pilih. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska Pekanbaru Riau ditahan atas dugaan kasus korupsi pengadaan internet. Dana sebesar 3,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBN diduga dibelanjakan tidak sesuai spesifikasi. Kejaksaan Negeri Pekanbaru Riau kemarin menetapkan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska Ahmad Mujahidin sebagai tersangka kasus korupsi. Ahmad Mujahidin diduga terlibat korupsi saat menjabat rektor dalam pengadaan jaringan internet di lingkungan kampus tahun 2020-2021. Ada 2 tahap pengadaan internet di UIN Suska yang berasal dari APBN. Tahap pertama 2020 sebesar 2,9 miliar rupiah dan tahap kedua pada tahun 2021 sebesar 730 juta rupiah. Namun pengadaan yang bekerja sama dengan PT Telkom itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Baik, studi kasus yang tadi sudah saya lihat, menurut saya sangat disayangkan karena ini pelakunya adalah seorang rektorat, yang dimana mereka pasti atau beliau pasti memiliki gelar yang tinggi, bukan? Apalagi berdampak pula di bidang pendidikan khususnya. Namun sangat disayangkan perilaku beliau tidak mencerminkan sebuah pendidikan, yang dimana beliau harusnya memberi edukasi dan contoh untuk mahasiswanya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti korupsi tersebut. Baik, selanjutnya beri tanggapan nih
kakak sebagai seorang mahasiswa tentang korupsi? Sebagai seorang mahasiswa, kita pasti sudah diberi edukasi untuk tidak melakukan korupsi atau bahayanya korupsi atau ruginya korupsi. Jadi, sebagai seorang mahasiswa, kita harus menanamkan atau mengimplementasikan ilmu yang sudah diberikan untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun itu. Dari studi kasus yang saya pilih tentang mantan rektor UI korupsi senilai 3,6 miliar, sangat disayangkan sekali sih, karena notabene dunia pendidikan pun juga ternyata masih banyak sekali kasus korupsi. Dari kasus yang saya pilih ini, terutama seorang rektor yang notabene seorang pimpinan yang harusnya bisa dicontoh, ternyata bisa melakukan perbuatan keji yang bisa memberikan dampak negatif untuk UIN tersebut. Tentang UIN yang mantan rektor itu, menurut saya itu sangat amat miris, karena seorang rektorat yang dia berpendidikan yang tinggi bisa melakukan hal yang seperti itu, dan itu sangat Baik, mungkin tanggapan kakak sebagai seorang mahasiswa tentang adanya tindakan korupsi ini. Untuk tanggapan saya sangat miris sekali sih, karena negara ini seharusnya bisa berkembang, bisa lebih maju lagi apabila korupsi pun hilang. Berikan satu kata tentang korupsi. Setan. Harapan kakak sebagai penerus bangsa tentang korupsi ini gimana kak? Harapan saya, kita sebagai penerus bangsa tentunya harus bisa menjadi agent of change, bisa menjadi pelopor, supaya semua orang di sekitar kita bisa berhenti dan tidak melakukan korupsi. Dengan cara yang pertama dari diri kita sendiri, bahwa tindakan korupsi itu banyak sekali ruginya untuk semua orang. Jadi kita harus memulai dari diri sendiri dan mengajak lingkungan kita untuk berhenti korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri satu kata nih untuk korupsi. Kejam, Merugikan, resmi, Ali, merusak, berantas, keji, Hukum mati. Menjijikan. Setan. Mungkin bisa memberikan salah satu contoh kasus korupsi yang pernah ada gitu kak. Oke, setahu saya mungkin yang habis marak nih ya tentang korupsi 271 triliun. Di sini kami sudah memberikan beberapa studi kasus. Di sini kami ingin tahu tanggapan dari kakak tentang studi kasus korupsi tersebut. Selanjutnya dari penelitian tersebut, lu bisa nih beri satu kasus tentang korupsi. yang lagi baru-baru ini yang Bupati Sidoarjo itu yang habis 5M yang udah keluar terus dia masuk lagi. Selanjutnya kita sudah beri contoh kasus, mungkin kakak bisa pilih salah satu dan berikan tanggapannya. Dari sini saya memilih studi kasus 1, 28 orang jadi tersangka KPK. Ya sangat disayangkan sekali karena udah dikasih kepercayaan sama masyarakat tapi disalahgunakan juga buat kepentingan pribadi. Oke, selanjutnya apa sih tanggapan kakak sebagai seorang mahasiswa tentang maraknya korupsi? Saya sebagai seorang mahasiswa merasa prihatin juga dengan maraknya korupsi karena merusak tatanan bangsa juga. Ini juga membutuhkan perubahan komitmen untuk memerangi korupsi demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berintegrasi. Baik, selanjutnya beri satu kata tentang korupsi. Merusak. Yang terakhir nih, apa sih harapan kakak sebagai penerus bangsa tentang kasus korupsi? Harapan saya bagi penerus bangsa adalah mampu membangun budaya ini menjadi negara yang bebas korupsi, melawan korupsi dengan tegas, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan yang berkelanjutan menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Ya. Jadi di sini aku ada 3 kasus tentang korupsi. Bisa kamu pilih salah satu, lalu review bagaimana tanggapan kamu tentang salah satu kasus tersebut. Menurut saya sih sangat miris ya. Bahkan setelah dihukum pun dia masih melakukannya gitu. Hukumannya itu menurut saya masih kurang sih. Bagaimana tanggapan kamu sebagai seorang mahasiswa tentang maraknya korupsi? Pandangan saya sih korupsi itu memang sifat yang nggak bisa dihilangkan ya. Itu pasti ada di setiap orang, tapi tergantung pada diri kita sendiri. Kita mau melakukannya atau tidak. Beri satu kata tentang korupsi.
keji. Bagaimana harapan kamu sebagai penerus bangsa tentang kasus korupsi? Harapan saya sih ya kita sebagai penerus bangsa kan pastinya udah merasakan ruginya pejabat kita korupsi. Jadi kita pasti sadar kita harusnya itu berusaha buat menghilangkan, meskipun kata menghilangkan nggak akan bisa, tapi kita harus tuntaskan kasus korupsi. Terima kasih. Baik, selanjutnya setahu kakak berikan satu kasus tentang korupsi. Kasus korupsi yang saya tahu itu penyediaan menara BTS tahun 2020 sampai tahun 2022 itu sekitar kerugiannya 8 triliun. Itu yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Oke, selanjutnya kita sudah beri contoh studi kasus nih. Jadi kakak bisa pilih salah satu dan berikan tanggapannya. Oke, baik. Miris di Indonesia. Selanjutnya nih, beri tanggapan kakak sebagai seorang mahasiswa tentang maraknya korupsi. Saya sebagai seorang mahasiswa, menurut saya hukuman para korupsi ini kurang memberikan efek jerah. Menurut saya hukuman yang lebih baik untuk para koruptor ini adalah hukuman mati. Oke, selanjutnya nih, beri satu kata tentang korupsi. Maling. Baik, yang terakhir nih, apa sih harapan kakak sebagai penerus bangsa tentang kasus korupsi? Harapan saya penegakan hukum terhadap korupsi bisa dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, dan juga saya ingin melihat para koruptor itu dihukum dengan perbuatannya tanpa ada kecuali, jabat tinggi atau orang, maksudnya setimpal. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan merugikan kepentingan umum. Beri contoh study case tentang korupsi yang kamu tahu. Untuk contoh kasus korupsi yaitu pengelolaan kondenset ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur. Dalam kasus ini mencapai 2,7 miliar atau setara dengan 3,5 triliun yang dihukum Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Bupati Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono. Baik, di sini aku ada 3 kasus korupsi yang bisa kamu pilih, lalu bisa direview tanggapan kamu tentang kasus korupsi tersebut bagaimana? Menurut saya tindakan seperti ini sangat merugikan dan sangat memprihatinkan dan merugikan banyak masyarakat, apalagi seorang DPR. Bagaimana tanggapan kamu sebagai seorang mahasiswa tentang maraknya korupsi? Tanggapan saya sebagai seorang mahasiswa merasa frustasi dan prihatin dengan maraknya korupsi karena hal ini sangat merugikan. Beri satu kata tentang korupsi. Merugikan. Bagaimana harapan kamu sebagai penerus bangsa tentang kasus korupsi? Harapan saya adalah agar penerus bangsa memiliki integritas tinggi, komitmen untuk memerangi korupsi dan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik korupsi di masa depan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ada 3 studi kasus. Mungkin kakak bisa pilih salah satu dan berikan tanggapannya. Oke, dan yang saya lihat dari salah satu kasus ini yang saya tanggapi ini yang kasus mantan Bupati Sidoarjo ini. Tindakan ini menurut saya sangat merugikan banyak orang ya, masyarakat salah satunya yang dapat melanggar kepercayaan publik, karena ini kasus yang sangat merugikan banyak orang, yang sangat serius, dan ini bisa-bisa untuk terhadap kepercayaan publik sangat diwaspadai diberikan oleh rakyat kepada pemimpin mereka. Saya berharap proses hukuman ini lebih berjalan dengan adil dan tegas. Oke, selanjutnya apa sih tanggapan kakak sebagai seorang mahasiswa tentang maraknya kasus korupsi? Menurut saya sebagai mahasiswa, saya merasa perlu untuk menjadi bagian dari solusi dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan integritas dalam semua aspek kehidupan serta mendorong perubahan sistem
yang mendukung transparansi dan stabilisasi. Ya, salah satunya itu salah kejujuran dan itu sangat penting untuk semua diri seseorang. Oke, selanjutnya bisa nih beri satu kata tentang korupsi. Basmi. Yang terakhir, apa sih harapan kakak bagi penerus bangsa tentang kasus korupsi? Harapan saya agar para penerus bangsa menjadi teladan yang dalam integritas, menolak korupsi dengan tegas, dan membangun sistem yang mencegah korupsi serta memberi hukuman pelaku korupsi dengan tegas dan adil. Baik, terima kasih. Terima kasih. Korupsi menurut saya merugikan dan menguntungkan salah satu pihak. Beri contoh study case tentang korupsi yang kamu tahu. Contoh-contohnya yaitu yang udah beberapa lama yang pernah booming yaitu soal IKTP. Jadi di sini aku ada 3 kasus tentang korupsi, boleh dilihat dan dipilih salah satu, nanti boleh direview tentang tanggapan kamu untuk salah satu kasus tersebut gimana? Tanggapan aku dari studi case ini yaitu sangat miris sih, dimana dunia pendidikan itu kan ada pembelajaran tentang anti korupsi. Nah, pada bidang tersebutlah masih ada kayak tindakan korupsi tersebut, sangat miris. Korupsi itu di mana di mata sudut pandang mahasiswa? Kalau menurut saya itu korupsi itu salah satu gimana ya, menurut para koruptor yaitu menggiurkan, makanya itu pun bisa berkelanjutan dan itu bisa menjadikan suatu habit lah, makanya hal tersebut sulit untuk dihilangkan. Beri satu kata tentang korupsi. Berantas. Harapan kamu sebagai penerus bangsa tentang korupsi gimana? Ya, harapan saya yaitu lebih diperhatikan terhadap mahasiswa atau untuk siswa-siswa lain atau gimana, atau tenaga pendidik yang mengedepankan kejujuran dan mengedepankan transparansi dalam hal apapun, sehingga tidak ada yang disembunyikan maupun ada hal-hal yang dirugikan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Beri contoh kasus korupsi yang kamu tahu. Kasus contoh yang saya tahu adalah korupsi Bupati Sidoarjo yang baru-baru ini, dan Bupati Sidoarjo baru bebas dari masa tahanan dan sekarang sudah diperiksa oleh KPK kembali. Jadi di sini aku ada 3 kasus korupsi, boleh dipilih salah satu lalu direview. Tanggapan kamu tentang kasus korupsi tersebut bagaimana? Ya, tanggapan saya tentang kasus korupsi yang tadi sangat disayangkan ya, di mana seorang pejabat negara yang telah bebas dari masa tahanan dan kemudian dipanggil oleh KPK lagi, itu seakan-akan tidak berdampak masa hukumannya terhadap pelaku korupsi. Dan menurut saya mungkin hukuman bagi pelaku korupsi itu harus lebih jerah lagi, seperti dimiskinkan atau yang lain yang intinya lebih memberatkan agar pelaku-pelaku korupsi tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bagaimana tanggapan kamu sebagai seorang mahasiswa tentang maraknya korupsi? Tanggapan saya tentang maraknya korupsi, sebaiknya demi Indonesia maju, korupsi harus dihilangkan dengan cara pendidikan yang paling utama, adalah pendidikan tentang kejujuran, akhlak, karena kita tahu perbuatan korupsi adalah tindakan melanggar aturan negara, di mana yang melanggar pasti harus dihukum. Beri satu kata tentang korupsi. Hukum mati. Harapan kamu sebagai seorang penerus bangsa tentang kasus korupsi bagaimana? Harapan saya tentang kasus korupsi, sebaiknya kita sebagai generasi muda harus menjaga etika, yaitu dengan cara tidak berkorupsi, karena berkorupsi adalah merugikan sebagian orang dan memperkaya diri sendiri. Juga perilaku korupsi dapat membuat kita terkena pidana yang sudah diatur oleh negara. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi di sini aku ada 3 studi case tentang korupsi, bisa dipilih salah satu dan boleh direview. Tanggapan saya tentang
study case korupsi berjamaah anggota DPR Jambi. Menurut saya tersangkanya harus dihukum seberat-beratnya, dimiskinkan biar kapok. Boleh kasih tanggapan nggak tentang korupsi dari sudut pandang mahasiswa? Saya sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan dan keadilan di masyarakat. Saya mendukung upaya pemberantasan korupsi demi kemajuan dan keadilan masyarakat Indonesia. Beri satu kata tentang korupsi. Menjijikan. Oke, harapan kamu sebagai seorang mahasiswa dan penerus bangsa tentang korupsi gimana? Harapan saya tentang korupsi, sebaiknya korupsi ini dihentikan. Bagi yang nafsu untuk berkorupsi, segera berpikir untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini. Terima kasih.